Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Mitang Lesmana ingin mengabarkan bahwa masalah sampah yang terjadi di Indonesia belum juga selesai. Banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan, di sungai, dan di tempat-tempat lain yang tidak kita inginkan tentunya mengganggu aktivitas warga sekitar dan juga lingkungan sekitarnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai masalah sampah. Salah satunya seperti di Kecamatan Cilengsi di Jalan Babakan menuju ke Rawa Ilat. Apa sih penyebabnya dan bagaimana sih cara menanggulanginya dan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Mari kita ulik terus kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sudah bersama dengan narasumber pertama saya. Maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep. Oke, Bapak Asep. Baik. Terkait masalah sampah-sampah yang ada di pinggir jalan, menurut Bapak Asep, apa dampak utama yang dirasakan oleh warga? Kalau dampak utamanya itu pencemaran lingkungan. Keduanya ya, kebersihan itu kagak enak dari pandangnya gitu. Oke. Menurut Bapak, kapan terjadinya mulai penumpukan sampah ini? Mulai penumpukan sampah ini berjalan secara berkala sih, dari mungkin ya kurang lebih dari 2 tahun ke belakang. Lalu menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Pemerintah kah atau masyarakat? Ya terutama masyarakat sendiri untuk lebih memperhatikan lingkungan, untuk kebersihan dampaknya kayak gimana. Terutama untuk pemerintah juga harus bisa membimbing atau menggerakkan masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Terus selanjutnya, mengapa masalah sampah ini belum juga selesai? Ya, mungkin belum ada teguran dari pemerintah atau gimana, atau ya saya juga kurang tahu ya. Kalau pihak RT sudah bekerja semaksimal mungkin untuk Mengurangi sampah. untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan seperti inilah. Oke. Lalu selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara untuk menanggulangi sampah tersebut? Untuk menanggulangi sampah tersebut itu harus pemerintah sendiri yang harus mendorong masyarakat agar bisa membersihkan, walaupun nggak secara langsung tapi bertahap. Itu cara mudahnya. Oke, terima kasih Bapak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya. Maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya RT 2 RW 9 atas nama Bapak Idris. Oke. Saya panggilnya Pak RT aja ya. Siap. Apa dampak dari banyaknya atau menumpuknya sampah di pinggir jalan menurut Bapak? Kalau namanya sampah itu nggak jauh dari sumber penyakit. Tapi sejauh ini kita udah semaksimal mungkin untuk menanggulangi sampah, gimana sampah supaya tidak berserakan. Oke. Terus sementara di wilayah saya, khususnya di RT 02, kebetulan kita udah koordinasi dengan masyarakat RT 02 RW 09 bahwa kita menyediakan tempat pengolahan limbah sampah yang bertempat di bawah galian itu, yaitu untuk menanggulanginya. Dan memang benar sampah itu polemik. Sampah itu tidak bisa ditangani dengan 100% kita berhasil. Sampah itu harus kita tahap demi tahap, sedikit kita harus benahi. Memang sampah itu salah satu beban lah buat kita, gimana kita untuk mengarahkan ke warga masyarakat supaya membuang sampah itu tertib, rapi, karena untuk menjaga lingkungan kita itu supaya bersih. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan sih sampah itu mulai ada? Kalau sampah itu kita tidak berdiskusi kapan tahun berapa dan berapanya, nggak ada. Tetap sampah itu dari awal memang ada. Ya itu tadi yang saya bicarakan, intinya kita menanggulangi sampah gimana semaksimal mungkin kita untuk menanggulangi sampah itu, supaya himbauan ke warga masyarakat khususnya masyarakat RT 02 09 biar membuang sampah pada tempatnya yang telah kita sediakan di lokasi yang di area RT 02 09. Baik, selanjutnya menurut Bapak siapa sih yang bertanggung jawab akan hal ini?
Kalau masalah tanggung jawab itu tanggung jawab semua. Kita sebagai rukun tetangga ya, kita menghimbau ke warga masyarakat, gimana masyarakat itu supaya mengerti, masyarakat itu paham bahwa kalau buang sampah sembarangan, numpuk, timbulnya jadi dampaknya di penyakit. Maka itu saya selalu menghimbaukan ke warga masyarakat itu untuk buang sampah pada tempatnya. Kalau memang sampah non-organik sama organik itu bisa dipisah. Jadi intinya kalau memang sampah sejenis plastik, sejenis kertas itu bisa dibakar di lokasi tempat itu. Oke, menurut Bapak, mengapa sih tempat itu tuh jadi tempat pembuangan sampah? Kenapa nggak di tempat yang lain? Karena memang itu tadinya itu lokasi yang buat orang lalu lalang. Sementara buang sampah itu bukan dari wilayah kita aja. Itu orang pulang berangkat kerja malam jam 3 atau jam subuh intinya ya, mereka buang sampah di tempat itu. Jadi kita nggak bisa memantau 100% asalnya dari sampah itu dari mana. Intinya itu mereka sambil lewat tuh buang sampah di situ. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana cara menanggulangi sampah tersebut? Mungkin ada yang udah pernah dilakukan oleh Bapak? Dulu pernah dilakukan, kita ada suatu tempat pengepulauan sampah, kita kerjasama dengan pihak terkait, tiap bulannya diambil karena berhubung ada kendala tempat kita sementara ada dibangun, akhirnya kita tidak dijalankan. Nah sementara ini kita semaksimal mungkin kita udah secara pelan-pelan kita udah ada tempat untuk pembuangan sampah tersebut. Oke, sekian, terima kasih ya Pak. Siap. Sekian informasi dari narasumber kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.